Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mas Ian yang saya hormati, ya, Mas Andi, ya, sebagai pimpinan di Jack Pro yang kita tempati tempatnya saat ini, Mas Fahmi dan semua rekan-rekan penggiat dan seluruh jamaah ma'iyah yang insya Allah malam hari ini cucuran rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mohon Fatihah sekali lagi khusus untuk Mbah Nun. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman syai'un illa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. 3 hari yang lalu Mas Fahmi telepon saya, Ustadz kalau bisa hadir, ya. Kebetulan 2 bulan yang lalu saya sempat sakit, makanya sekarang dibatasi saya oleh istri saya, nggak boleh kemalaman dan dikawal sama anak saya di belakang. Ya, karena kerinduan saya dengan jamaah ma'iyah, malam ini saya paksakan untuk hadir dan kebetulan Cak Nun juga tidak hadir. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya, tadi nanya, Ustadz masih ngerokok? Ya, masih, saya bilang. Ya, karena saya pernah ditanya sama Habib Abdullah, Bib, saya mau berhenti ngerokok. Ente ngerokok dari kapan? Dari pondok. Sekarang umur berapa? 62, tanggung udah dikit lagi katanya, ya kan. Ya, kan yang rawan itu 60-70. Kalau udah 70 ke atas aman. Ya kan? Kata malaikat udah jangan diapa-apain terbiar jatuh sendiri, ya kan. Sebulan yang lalu saya sempat ke Gontor, ya. Ya, silaturahim dengan Kiai, kebetulan berangkat dengan salah satu pimpinan At-Taqwa Babelan Bekasi. Dan banyak saya bicara dengan beliau di mobil, bahkan di guest house, ya. Tapi 10 hari yang lalu beliau wafat, meninggal dunia. Ya. Kiai Haji Dr. Abid Marzuki MA. Masya Allah, ya, kesedihan luar biasa, sahabat 40 tahun bersama-sama. Tapi ternyata ya tadi saya katakan, bainas sab'in wa sittin. Umur kita itu nggak jauh dari 60-70. Maka krisis sekali itu, ya, rawan sekali 60-70. Ya, setahun ya itu berasa itu, sebelum meninggal dunia itu ubun-ubun kayak ketarik. Setahun. Udah berasa belum? Ya. Ya lu dari tadi bengong aja ngeliatin gua, ya kan? Ya kan? Itu 60 tahun tuh ya ubun-ubun kayak ketarik, ya. Ya, 40 hari ya, jadi 40 hari itu saya jalan dengan mayit. Ya, ya. Karena 40 hari itu udah malaikat Idzrail tuh udah ngikutin kemana dia. Nanti seminggu ini lidah udah nggak berasa asin, manis udah nggak ada rasa. Mas Ian itu udah tanda tanya. Mas Ian tadi nyobain masih berasa ya? Ya alhamdulillah. Masih berasa, alhamdulillah. Ada oleh-oleh yang saya bawa dari kiai saya di sana. Beliau sempat tanya waktu itu, Nur Sofa, gimana masalah masjid di Cianjur? Alhamdulillah Kiai, saya sudah serahkan kepada IKPM di sana. Beliau cuma katakan satu. Ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron. Ya, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah robah, falyughayyir. Maka hendaklah dia merubah dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati, kalau dia nggak sanggup bicara, padahal itu paling tinggi itu, ya. Ya, qaulil haq inda sultanin jair, ya, berkata yang benar kepada pemimpin yang zalim itu tinggi sekali makomnya. Tapi kalau kita nggak sanggup, maka falyughayyir biyadih, maka hendaklah dia robah dengan kekuasaan. Nah,
Kekuasaan itu tangan, ya bukan pukul, bukan apa, kekuasaan. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka kalau nggak mampu juga kamu, nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan untuk bicara, maka yang terakhir pengingkaran di dalam hati. Fa biqalbi fa huwa da'aful iman. Dan itu selemah-lemahnya iman. Tapi di ujung itu beliau katakan apa? Coba antum balik mafhum mukhalafahnya. Pengertian terbaliknya apa? Saya diam aja. Apa, Kiai? Man ra'a minkum ma'rufan. Maka siapa yang melihat kebaikan falyu'ayyidhu, maka hendaklah dia kuatkan. Jadi KC ini mesti dikuatkan oleh Jack Pro. Ya kan? Paham ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Udah berasa belum lo? Ya, mesti dikuatkan kebaikan. Sekarang zamannya di mana kebaikan itu dilemahkan, Pak. Antum lihat, orang baik itu disingkirkan, kebaikan itu ditutupi. Maka kalau melihat hadis Rasulullah, antum balik apa sih maksud Nabi itu? Jadi siapa yang melihat kebaikan, kuatkan kebaikan tadi. Listrik nggak bayar, kan asik gitu ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Pokoknya udah ajib aja sama ya kan, ya kan. Ya dikuatkan. Ini kadang-kadang orang Betawi ya, disuruh jadi imam masjid nggak mau. Tapi giliran orang lain maju disengkatin dari belakang. Kan gitu ya kan. Ya, kayak begitu. Padahal tadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Antum dalam tidak. Ada satu hadis yang Rasulullah katakan apa? Intidharul faraj minallahi ibadah. Menunggu dalam kesulitan hidup dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Ini kabar gembira nih buat antum semua. Ya, karena orang maya susah-susah. Ya, kan? Intidharul faraj ya, menunggu di dalam kesulitan hidup ternyata nggak sia-sia. Tercatat menjadi ibadah. Berapa lama Anda hidup dan berapa lama Anda menderita dalam kehidupan itu waktu yang Anda lewati itu dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Maka kalau kita tahu nilai seperti ini, pengen kita berlama-lama dalam kemiskinan. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Lu ngapa lu? Iya, dengerin dulu, gue belum kelar lu dengan gue ayah kan, ya kan. Nabi Ayub itu dinikmatin sakitnya, Pak, karena dia tahu itu ibadah. Dan luar biasa, apa yang diberikan oleh Allah kepada Mbah Nun ini luar biasa, ibadah. Kasih sakit, berapa lama beliau sakit. Ya. Anda juga sama, berapa lama Anda dalam kesulitan, berapa lama Anda dalam kemiskinan, dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Makanya di situ ada keseimbangan. Waman radiya bil qalili minar rizki radhiyallahu anhu bil qalili minal amal. Lu pasti kagak tahu artinya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ya kan. Waman radiya bil qalili minar rizki, maka siapa orang yang redho dengan rezeki yang sedikit, ibadahnya yang sedikit Allah redho. Paham tuh? Ya, ente dikasih miskin, ente ibadah sedikit aja Allah redho. Itu yang ngajinya pada ngantuk, pada apa? Orang miskin, karena rezekinya sedikit ya kan. Jadi orang yang dikasih kesulitan hidup, maka ibadahnya yang sedikit Allah redho. Balik lagi tadi. Berarti siapa yang dikasih rezeki yang banyak, ibadahnya harus banyak tuh. Tuh kalau udah tahu begini, ente pengen miskin apa pengen banyak? Pengen banyak, ibadahnya kudu banyak. Jadi kalau kemarin Idul Adha, ada orang kaya, dia kurban hanya dengan seekor kambing, Allah nggak redho. Harus sapi. Rezekinya banyak. Tuh. Antum juga sama, ketika dikasih rezeki banyak, ba'diyahnya, qobliyahnya juga harus banyak. Tuh. Itu keseimbangan yang Allah berikan dalam hidup. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intidharul faraj minallah. Jadi menunggu di dalam kesulitan hidup yang datangnya dari Allah. Bukan kesulitan hidup yang datangnya dari diri kita sendiri. Anda sudah berusaha, tapi mentok terus rezeki, nggak ketemu. Sampai dalam kesulitan hidup itu datangnya dari Allah. Anda udah ikhtiar. Tapi ketika Anda di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, susah hidup, bukan dari Allah. Lu sendiri yang salah. Tuh, ya kan? Ya kalau jamaah saya ada, saya mah udah tua, kiai, kagak mau ngapa-ngapain.
Habis sembahyang subuh baca Quran, habis baca Quran zikir, habis zikir nyapu. Ya. Daun melinjok jatuh saya pungutin, daun mangga saya pungutin. Habis itu saya ngopi. Allah udah atur rezeki. Ada aja yang bayar kontrakan tuh. Ya kan, ya kan, ya kan. Ya saya tanya, Bang Haji kontrakan berapa? Ada 100 pintu. Lah, ya kan. Rezeki Allah udah atur. Ya antum nggak usah ribut, nggak usah apa, usaha. Ya kalau dulu apa Agim pernah mengatakan menjemput rezeki bukan mencari rezeki. Rezeki itu kita jemput. Allah udah atur. Umur 4 bulan dalam rahim kita 4 tuh yang Allah udah catat. An amalihi, an rizkihi, an ajalihi. Ya. Dari mulain apa tadi? Amal. Antum duduk di sini, bapak duduk di sini, ibu duduk di sini, jamaah semua duduk di sini. Itu catatan 4 bulan dalam rahim ibu kita udah ada itu. Skenario hidup kita itu udah diatur sama Allah. Tinggal kita mau nggak merubah tadi. Sampai yang terakhir rezeki juga sama udah diatur. Makanya nggak perlu apa namanya. Kalau ada orang rezekinya berlimpah, Anda nggak perlu ngiri, nggak perlu marah. Ustadz berkatnya 2, nggak pernah marah. Udah ya kan. Ini kadang-kadang Mas Andi kalau saya pulang ngajar bawa berkat 2 tuh kadang-kadang ada jamaah suka pakai salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kok sedikit amat ya kan, yang banyak buat Pak Ustadz ya kan ya. Padahal itu catatan rezekinya sudah ada di umur berapa tadi? 4 bulan. Amin teh. Iya. Anak disediain kopi, ini rezeki anak tuh. Ya, makanya kita kalau disediakan apa-apa ya minum. Nanti ente mau masuk surga disuruh minum juga. Sebelum masuk surga disuruh minum telaga Al-Haud, Al-Kautsar, maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Air putih minta. Anak pengen ngasih tahu ente. Kenapa anak minum? Kalau saya nggak minum gimana? Kalau saya nggak aus, minum nggak? Nanti orang yang akan masuk ke dalam surga disuruh minum telaga Al-Kautsar. Maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Antum tafsirkan. Gue belum nyampe udah nyaut duluan ini Pak. Parah loh ya kan. Dengerin dulu gue ngomong loh ya kan. Saya minum karena apa? Kalau saya nggak haus, siapa yang minum telaga Al-Kautsar dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Pertanyaan saya, minum nggak di surga? Minum nggak? Kan nggak haus. Ya nggak tahu loh orang belum masuk surga ya kan. Ya gue cuma nanya doang, di surga minum nggak? Karena nggak haus, minum nggak? Ini saya minum karena haus. Kalau saya tidak haus, saya tidak minum. Nanti siapa yang minum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya dalam surga. Minum nggak? Wa aqwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang berserakan. Mubazir, gelas diciptakan oleh Allah nggak dipakai buat minum. Minum. Cuman minumnya bukan buat menghilangkan haus, minumnya adalah buat kenikmatan. Kopi ada kopi nanti ya kan. Makanya lu gue belum selesai lu jangan ngomong dulu ya kan. Jadi saya minum ini adalah menghilangkan haus. Nanti kebutuhan jasmani kita di surga udah nggak ada. Nggak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, semua adalah bentuk-bentuk kenikmatan semua. Saya pernah umrah, kebetulan sampai ke Mesir, di Mesir, ya. Saya pulang, itu ada orang Arab itu gelar karpet, Pak, ya kan, di pinggir jalan. Dia katakan, Rijal, gahwah, ina, ya. Sini, ngopi bareng, bahasa kita. Ya saya ngopi. Cuman disediain gelas kecil, Pak. Begitu dituangkan kopi, saya minum, subhanallah, enak sekali saya bilang. Tapi kok dikit amat, gitu saya taruh lagi, dituangin lagi. Oh begini cara minum kopi, dinikmati dikit-dikit. Lalu ngopi muknya gede banget ya kan. Aus itu bukan ngopi namanya. Ya kan.
Udah paham dia? Ya, jadi sekali lagi saya katakan malam hari ini alhamdulillah saya juga nggak malam-malam ya. Saya jam 12 mesti sampai di rumah karena nanti subuh besok saya mesti ngajar lagi di Al-Bakri Rasuna Said. Jam 4 sudah harus berangkat lagi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama masalah tawasul ya. Ya. Al-alaqah bainal ahya wal amwat lan tanqati. Ikatan antara yang hidup dengan yang mati tidak pernah terputus. Jadi kalau antum katakan orang sudah meninggal wafat meninggal dunia udah selesai, belum. Masih ada ikatan. Makanya kenapa waktu hidup kita dibatasi 60-70. Sementara alam barzakh begitu lamanya waktu. Sahabat Nabi udah 14 abad wafat meninggal dunia, masih di alam barzakh. Tapi kehidupan yang dia lewati di dunia cuma 60-70 saja. Mas Ian masih muda, masih 5 berapa tadi Mas Ian? 59. Ya. Ntar udah 60 agak hati-hati, agak rawan dikit ya kan. Ya udah mulain tuh ya kan. Nanti kayak saya udah 63 udah banyak lupanya. Sampai bini di Alfamart kita tinggalin pulang ya kan. Ya di rumah anak nanya, "Mama mana?" Lah ketinggalan ya kan. Pak, antara yang hidup dengan yang mati itu nggak ada putusnya. Alam barzakh begitu lamanya, sementara hidup di dunia begitu singkatnya. 60-70. Kenapa sampai Allah berikan waktu? Itulah bagian dari rahmat Allah. Andai kata dia wafat meninggal dunia, dia masih bawa dosa. Maka orang-orang yang dia tinggalkan, anaknya yang mendoakan dia akan menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan yang dia tinggalkan waktu di dunia diikuti oleh orang lain, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia di alam barzakh. Dan Allah berkeinginan saat yaumul ba'ats, saat hari kebangkitan, dia sudah bersih dari segala dosa. Paham tuh? Ya. Jadi kita di alam barzakh tuh lama tuh. Tapi gimana Ustadz kalau yang nggak bawa dosa? Ya seperti Ashabul Kahfi. Tidur seperti satu malam, tahu-tahu sudah hari kiamat. Kayak ente berangkat ke Surabaya dah. Ya. Berapa jam Surabaya? 12 jam. Di samping ente ada gadis cantik banget, wangi banget. Lama nggak ke Surabaya? Bentar. Belum sempat minta nomor HP udah nyampe Surabaya ya kan? Tapi begitu ente berangkat ke Surabaya, di samping ente aki-aki batuk mulu ya kan? Bulak-balik ke kamar mandi. Lama nggak Surabaya? Lama. Makanya alam barzakh itu tergantung daripada amal-amal kita di dunia. Tapi ikatan antara yang hidup dengan yang mati nggak pernah terputus. Rasulullah mengatakan wala tu'dzi mautakum, jangan sakiti orang yang sudah wafat. Orang tuamu merasakan sakit di alam barzakh ketika kebaikannya tidak kau ikuti. Ketika kebaikannya tidak kau teruskan. Andai kata ini kacek berhenti di tengah jalan, maka kasihan orang-orang yang dulu pernah membangun ini semuanya. Hamid Jabar, kemudian Taufik Ismail. Alhamdulillah Mas Fahmi dengan teman-teman. Alhamdulillah walaupun tidak ada Cak Nun kita tetap jalan. Karena kebaikan tidak boleh berhenti. Tadi saya katakan man ra'a minkum ma'rufan falyu'ayyidhu. Siapa yang lihat kebaikan maka kuatkanlah kebaikan tadi. Ngaji bukan karena Cak Nun antum ngaji, untuk diri Anda sendiri. Siapapun yang memberikan di sini, Anda akan mendapatkan ilmu. Jadi kuatkanlah kaca ini dengan apa? Dengan kekuatan kita semuanya. Falyu'ayyidhu. Di rumah ada orang melakukan kebaikan. Sekarang zamannya kebaikan itu dilemahkan. Sekarang zamannya orang baik itu dimarginalkan, disingkirkan. Nah buat kita tadi, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Terus ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Sampai Quran mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas nggak sama. Orang yang berilmu jalan lebih hati-hati, perilaku akan dijaga, ucapan akan diperhatikan. Nggak sembarangan orang yang berilmu. Itu Quran yang menyampaikan. Naik motor, naik mobil, orang yang berilmu hati-hati. Saya di Priok banyak ngajar ibu-ibu. Waduh, itu orang yang nggak punya ilmu. Tuh ibu-ibu kalau naik motor serem saya Pak. Mau serem. Ngasih sen kiri belok ke kanan, sen kagak berhenti-berhenti ya kan. Karena nggak ada ilmunya. Jumat tadi khotib pulang sama, saya lihat ibu-ibu lampu merah dia terobos karena nggak punya ilmu. Dia nggak pikirkan dia bakal mencelakakan orang lain atau celaka dengan dirinya sendiri.
Ibu-ibu nih yang paling-paling. Ya kan? Paling-paling bener dah. Ya ilmunya nggak ada tapi tadi, waduh udah jilbabnya jilbab syar'i. Ya, kacamata hitam. Nmax ya, pakai sarung tangan ya kan, motor gede. Sen nggak pakai helm, sen nyala terus ya kan. Puyeng kita di belakang dia ya kan. Ya, mudah-mudahan bukan di sini ya kan. Pakai helm yang benar, kan ada ilmunya tadi. Maka dalam hidup ini kita perlu tolabul ilmi, kita perlu menuntut ilmu dari siapapun teman-teman penggiat ini. Mereka kalau boleh dikatakan ya sahabat dengan Cak Nun yang banyak mendengarkan dan banyak mengikuti apa yang dibawa oleh Cak Nun, dan Anda akan mendapatkan itu semuanya. Ya, jadi sekali lagi jangan sakiti orang yang sudah wafat meninggal dunia. Itu namanya tawasul. Ya, kita doakan bapak kita doakan orang tua kita doakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Ya, karena bagaimanapun al-alaqah bainal ahya wal amwat lan tanqati. Ini Ibnu Taimiyah nih. Ya, ikatan antara yang hidup dengan yang mati tidak akan pernah terputus. Ya. Andai kata dia baik, bertambah kebaikan dengan kebaikan yang dia tinggalkan diikuti oleh anak-anaknya. Kalau dia bukan orang yang baik, dia masih bawa dosa, mudah-mudahan dengan doa anaknya, dengan kebaikan yang diikuti oleh anaknya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sampai dia dibangkitkan di padang mahsyar, sudah berhenti, sudah habis dosa-dosanya. Maka doa dengan tawasul itu adalah kita terus berdoa. Terutama sekali untuk Mbah Nun, kita doakan. La yaruddul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan dengan kekuatan doa. Dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur Mas Ian, itu doa semua yang kita baca. Karena tadi takdir kita sudah ditentukan, yang bisa merubah hanyalah siapa? Allah dengan doa tadi. Ya, lihat dah awalnya watul hamal, ada doanya nggak? Ada. Kalau lagi 7 bulan 4 bulan, ada doa nggak? Acara 4 bulanan dibacain surah apa? Yusuf. Ya harapannya anaknya cakepnya kayak Nabi Yusuf kan. Gue mah kagak yakin lihat bapaknya aja kayak begitu ya kan. Ngarepin anaknya kayak Nabi Yusuf dibacain surah Yusuf. Ya saya tanya, ente harapannya apa bacain surah Yusuf? Doa Ustaz, biar berubah, biar cakep. Kagak mungkin. Ya kan kagak mungkin ya kan. Lalu aja hitam, bini lu hitam gimana putih anak lu ya kan. Tapi minimal Ustadz kalau cakepnya nggak kayak Nabi Yusuf, akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Ya, makanya Mas Andi, manusia yang paling cakep itu bukan Nabi Yusuf sebetulnya. Siapa? Hah? Ilham lagi loh. Adam, Nabi Adam. Nabi Yusuf ada bapaknya, Nabi Yakub. Adam nggak punya bapak. Khalaqtu Adam. Tangan Allah yang menciptakan langsung Adam, sempurna Adam. Maka waktu Nabi Mi'raj, tuh antum sering dengar nggak tuh? Kalau lagi tarahim tuh subuh. Assalatu wassalamu alaik. Tuh, ya kan? Ya man asra'a, wahai yang diisrakan. Bikal muhaiminu lailan nilta manilta wal anamuniyam. Itu dibaca, itu cerita tentang Mi'raj. Bagaimana Rasulullah ketika Mi'raj bertemu dengan Yusuf dan kembali ke bumi, dia bercerita kepada sahabat, aku di langit ketemu Yusuf dan aku ketemu Adam. Ternyata aku melihat Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Allah Yusuf. Ya, karena nggak ada bapaknya. Yusuf ada bapaknya. Adam nggak punya bapak. Nanti antum nih kalau masuk surga yang bapak-bapak kayak Nabi Adam, bukan kayak Yusuf lagi. Nah, makanya ibu yang punya suami nanti malam lagi tidur liatin. Ya kan. Adam gini amat, Adam ya kan. Nanti di surga seperti Nabi Adam. Makanya jangan tinggalkan doa. Ya, terus doakan Cak Nun, Mbah Nun. Doakan KC ini biar tetap istiqomah. Ya, yang bisa merubah takdir hanya kekuatan apa? Doa. Ya. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya. Ya, mau tidur ada doanya. Bangun tidur doanya apa? Ahyana. Nah, itu doanya anak taman kanak-kanak gitu ya kan. Ada doa Nabi itu, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang sudah mengembalikan ruh saya. Jadi yang bangun kita subuh siapa? Ruh, bukan Allah. Ruh kembali. Antum bicara mau tidur sama ruh, nanti subuh saya mau bangun. Ruh kembali. Nanti jam 2 saya mau bangun. Bangun, ruh kembali.
Makanya Nabi ketika bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang sudah mengembalikan ruh saya. Jadi waktu antum tidur ruh keluar. Sekarang saya mau tanya, jam berapa tidur? Jam 1. Yakin jam 1? Anda tahu kapan mata ini tertutup? Kapan roh keluar? Anda nggak pernah tahu. Itulah mati. Maka tidur itu seperti mati. Jam berapa Anda tidur, mata itu kelelep? Anda nggak tahu. Sama dengan kematian. Saya masih WA-an Pak. Malam dengan kiai saya, guru saya, sahabat saya. 1:30 beliau mau tahajud. Rupanya jatuh, wafat, meninggal dunia. Padahal tanggal 22, 23 kita ada reuni akbar setiap 2 tahun. Seluruh Indonesia kumpul dari Sulawesi, dari apa. Ternyata dia nggak sampai ke sana. Sama seperti kematian. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya kita meninggal. Seperti kapan waktunya mata ini tertutup saat kita tidur. Dan ketika ruh itu keluar, bertemulah kita dengan ruh-ruh orang tua kita. Sampai Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, sungguh dia sudah melihat aku. Karena satu-satunya ruh yang tidak bisa diserupai oleh setan adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bangunin ente siapa? Ruh tuh, ya. Untungnya tuh ruh kagak salah tempat, ya kan ya. Coba kalau salah orang repot ente, ya kan. Dia bisa balik lagi. Ucapkan tadi doa. Mau tidur ada doa, bangun tidur mau campur suami istri, ada nggak doanya? Ada. Dan nikah kan? Belum. Sian amat loh. belum punya istri. Insya Allah saya doain ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada ya ada yang ngelamar ya intinya. Ya anak semata wayang ya kan, anak orang Betawi lagi ya, warisannya banyak ya kan. Bapaknya udah sakit-sakitan ya kan. Udah tinggal disengkat aja jatuh ya kan, dapat warisan loh ya kan. Mau tidur ada doanya, mau campur suami istri ada nggak doanya? Ada. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan, supaya nutpah ya itu jadi soleh. Kemarin saya ceramah di RSCAD Gatot Subroto, itu saya baru tahu ternyata sperma itu ada 12 juta. Ada 12 juta sperma ketika kita bergaul dengan istri kita, kemudian keluar sperma tadi. Itu ada 12 juta. Satu yang Allah izinkan bertemu dengan indung telur. Itulah yang disebut dengan nutfah. Bayangkan dari 12 juta itu Allah pilih satu untuk bisa bertemu dengan indung telur. Makanya sebelum campur suami istri, supaya bisa menjadi nutfah yang baik, baca doa tadi. Kalau perlu sembahyang sunnah dulu 2 rakaat, baca yasin 3 kali, ya tahlil, tahmid, ya kan. Baca ratib, ya kan. Kita naik baca doa, ada bismika Allahumma ahyah wa bismika. Udah tidur tuh ya. Artinya doa jangan ditinggalkan. Ya terus iringi ilmu dengan doa. Terakhir ya, dulu saya pernah baca riwayat cerita ada orang yang sudah ibadah 60 tahun Pak. Dia ibadah sudah 60 tahun. Tapi ketika malaikat perkenankan dia untuk melihat nasib orang itu di Lauhul Mahfuz, malaikat sempat terperanjat. Kenapa dia sudah ibadah 60 tahun tapi tercatat min ahlin nar, sebagai penduduk neraka. Ibadah sudah 60 tahun. Tapi namanya tercatat sebagai penduduk neraka. Malaikat tanya, ya Rabb, kenapa orang ini sudah ibadah 60 tahun? Kok kau catat dia sebagai penduduk neraka? Memang di rahim ibunya aku sudah catat dia termasuk syaqi, sebagai penduduk neraka. Bukan sa'id. Sa'idun am syaqiyun. Dia bakal bahagia atau celaka. Ya sudah, kalau kamu pengen yakin juga, kamu turun ke dunia. Lihat itu ibadahnya benar apa enggak. Akhirnya malaikat turun ke dunia, dia bertamu kepada orang soleh, si ahli ibadah yang udah 60 tahun ibadah, tapi namanya tercatat sebagai penduduk neraka. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Ana musafir Tuhan. Ada apa? Ana mau bermalam di rumah antum. Oh tafadhol, silakan. Ya. Malaikat menyerupai manusia, dia tidur selama 3 hari 3 malam, diintipin Pak. Ibadahnya benar apa enggak nih orang? Selama 3 hari 3 malam, sampai lepas 3 hari, ya dia tidak temukan cacat dari ibadahnya, sempurna ibadahnya. Sampai bingung itu, apa kesalahan orang ini? Kok sudah 60 tahun ibadah tapi Allah catat sebagai penduduk neraka? Ya karena musafir nggak boleh lebih 3 hari, dia pamit. Tuhan, sekarang saya akan meneruskan perjalanan saya. Oh iya, mau kemana? Ya meneruskan perjalanan saya.
Entah sampai di mana kaki ini beranjak, saya berhenti di sana. Ya sudah. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya makasih. Tapi intadir sa'ah. Bentar-bentar. Kalau bahasa kita. Ana mau tanya nih. Kata si ahli ibadah tadi. Ente ini jin apa malaikat sih? Si ahli ibadah rupanya perhatiin juga. Kenapa Anda bertanya seperti itu? 3 hari 3 malam Anda bermalam di rumah saya. Tidak ada yang Anda sentuh dari sajian yang saya siapkan. Anda tidak pernah minum, Anda tidak pernah makan, Anda tidak pernah tidur. Anda ini jin apa malaikat? Anal malaik. Saya adalah malaikat. Alhamdulillah. Saya kedatangan tamu suci dari sisi Allah. Ada kabar apa datang kemari? Ada kabar yang menggembirakan, ada kabar yang tidak menggembirakan. Apa kabar yang menggembirakan? Saya bertemu dengan orang soleh seperti Anda. Alhamdulillah, udah 2 kali. Yang tidak menggembirakan apa? Enta min ahlin nar. Namamu tercatat sebagai penduduk neraka. Alhamdulillah. Bingung malaikat. Aneh nih orangnya kan. Dibilang penduduk neraka, dia ucapkan alhamdulillah. Kalau ente dibilang penduduk neraka, berhenti ngaji, udah urusan ya kan. Udah berhenti sedekah, berhenti ibadah. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa Anda ucapkan kalimat tahmid tadi? Saya ibadah bukan ngarepin surga. Saya ibadah bukan mengharapkan surga. Saya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah ridho saya ditaruh di dalam neraka, ya saya ridho. Waduh, antik juga nih kata malaikat. Ya sudah, ya kan. Itu yang ente nas'aluka apa? Ridhoka wal jannah. Yang aku minta redhomu dan surgamu. Makanya di dalam surah Ad-Duha wala saufa yu'tika rabbuka wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan asbabun nuzulnya kan bagaimana Rasulullah hampir 15 hari tidak turun wahyu. Rupanya musuh-musuh Nabi itu memperhatikan Nabi. Makanya orang yang dibenci oleh seseorang, orang yang dibenci itu selalu diperhatiin, Pak. Gerakannya itu diperhatiin. Dia berangkat haji diperhatiin, dia ini perhatiin. Orang kalau sudah benci kepada seseorang, apanya saja dilihat. Gimana nih saya nyerangnya? Gimana cara mukulnya? Nabi sama, begitu 15 hari rupanya nggak wahyu turun, akhirnya mereka mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhannya sudah marah kepada Muhammad. Turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad tidak perlu kau jawab, aku yang jawab kata Tuhan, kata Allah. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan Tuhanmu tidak pernah marah kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Penghidupanmu, kehidupanmu di dunia penuh penderitaan. Akhirat lebih nikmat daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Berapa lama kenikmatan Anda rasakan di dunia? Enggak lama. Tapi akhirat abadi. Ente ngeliat istri ente hari ini 10-20 tahun akan datang nggak sama seperti hari ini, berkurang terus berkurang. Di surga ente lihat istri ente cakep, besok tambah cakep, lusa tambah cakep, 20 tahun tambah cakep, bertambah kenikmatan. Yang tadi saya bilang kita minum karena aus, tapi di surga Anda tidak lapar lagi, tidak haus lagi, kenikmatan semuanya. Tuh. Maka akhirat lebih baik daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau Muhammad di surga? Kenikmatan apa yang kau inginkan? Surga yang tingkat berapa? Ada 100 tingkat surga. Tingkat yang berapa? Kenikmatan yang bagaimana? Kau mau Muhammad. Sampai engkau redho, aku beri. Ini sampai wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sampai engkau redho. Ini kan enak Mas Ian. Kalau istri ngomong sama kita, ayah mau apa? Sampai ayah redho ngomong sama mama. Waduh, asik benar itu kalau bini ngomong gitu, ya kan, ya kan, ya kan. Ya, apa yang kamu mau? Apa jawaban Nabi? Aku baru redho kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka. Bukan kenikmatan surga yang diminta oleh Nabi. Ya Rob, aku baru ridho kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Aku baru ridho ya Allah. Yang dipikirkan adalah umat. Sama Mbah Nun yang dipikirkan ente semuanya. Mbah Nun ridho sama ente. Kalau ente bahagia, ente senang. Nabi sama. Yang dia pikirkan adalah umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka itulah kalimat bagaimana redha tadi. Aku ibadah bukan mengharapkan surga, tapi bagaimana Allah redha.
Kalau Allah redho saya ditaruh dalam neraka, saya pun akan redho. Makanya biasain tuh, kalau ditanya ucapkan apa? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Yang omannya kayaknya banyak duit ini. Alhamdulillah ya. Ada kagak ya kan itu. Tapi jangan lupa kalimat apa tadi? Alhamdulillahnya. Yaitu kalimat tahmid yang luar biasa. Maka gara-gara itu doa itu ya ruddul qadar illa doa. Takdir akan berubah hanya dengan kekuatan doa. Jangan habis-habis mendoakan Mbah Nun. Setiap habis sholat. Saya di majelis-majelis selalu tolong doakan guru saya, sahabat saya, teman pondok saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat. Betapa banyak kebaikan beliau buat kita semuanya. Dan kita masih butuh beliau. Masih mengharapkan nasihat-nasihat beliau. Dan juga buat diri kita. Jangan lepas daripada doa. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena saya harus kembali pulang. Jam 12 saya mesti pulang. Ya, sampai di rumah. Itu istri saya udah hati-hati, wanti-wanti, awas. Jangan pulang jam 12 malam. Kalau sampai lewat jam 12 malam nginep aja di sono. Ya kan? Tapi alhamdulillah yang mudah-mudahan ya kita pertemuan kita akan terus berlanjut. Dan sekali lagi ya mari sama-sama ya kita doakan penggiat-penggiat KC, doakan Mbah Nun, doakan diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usi nafsi bitaqwallah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.